Oke semuanya, selamat datang kembali. Kita lakukan praktikum minggu ini tentang database lagi. Tapi perbedaannya di sini Firebase. Kita menggunakan Firebase. Jika kemarin kalian menggunakan query, di Firebase ini kita menggunakan dokumen. Jadi seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Fauzan, untuk data-data di Firebase ini, data-data di Firebase itu bukan query, tidak hanya SQL, jadi no SQL. Ada dua tipikal data kan, ada SQL dan no SQL. Tidak perlu saya ulang, sudah pernah dijelaskan. Lalu kalian masuk ke Firebase, websitenya adalah firebase.google.com. Lalu kalian login, setelah kalian login menggunakan akun kalian, lalu kalian buka konsol. Nah, setelah itu, di konsol ini itu ada beberapa project. Kalian bisa, jika kalian pernah menggunakan, di sini ada beberapa project. Jika belum pernah menggunakan, kalian add project aja. Ini untuk namanya, project name-nya, itu sebebas kalian. Setelah itu kalian continue, untuk akunnya, default account. Lalu dia akan creating project terlebih dahulu. Nah, sembari creating project, kalian bisa menginstal terlebih dahulu. Ingat perlu diinstal terlebih dahulu. Jadi ini sudah saya berikan di sini ada npm install Firebase dan atau yarn add Firebase, di mana kalian juga menggunakan instalasinya di project kalian menggunakan CMD seperti biasanya. Setelah itu, setelah CMD kalian buka, kalian install. Di sini saya menggunakan yarn add Firebase karena di komputer saya terbiasa menggunakan yarn. Kalau di device Anda menggunakan npm, silakan menggunakan npm. Setelah melakukan instalasi dan projectnya sudah dibuat, kalian continue. Lalu kalian akan masuk ke halaman project. Di halaman project, kalian klik yang website ini, ada 3 pilihan, iOS, Android, dan web. Kalau kalian menggunakan bahasa Swift, bisa menggunakan iOS. Kalau kalian menggunakan Java atau Kotlin dan lain sebagainya, bisa menggunakan Android. Kita di web, kita React Native, kita menggunakan web. Nah, namanya sebebas kalian, lalu di register app. Nah, ini nanti akan kalian simpan. Di sini akan kalian simpan terlebih dahulu. Kalian simpan, boleh kalian copy atau nanti bisa dilihat lagi sih. Lalu di sini kalian continue saja. Nah, setelah kalian continue, kalian buat yang Firestore database. Untuk di Firestore database, ini kalian bisa menggunakan create database. Kalian klik create database. Lalu yang selanjutnya bisa di test mode. Untuk lokasinya di 65 United States tidak apa-apa. Oke, tadi ada yang error. Jadi ketika ada yang error tadi tidak bisa create database, tidak bisa meng-create Firestore tadi, kalian ganti. Kalau kalian dari Chrome, kalian bisa ganti ke Microsoft Edge. Nah, kalau di sini database saya sudah terbuat, jadi sudah terbuild. Ini kalau saya restart, nah kalau di restart itu sebenarnya udah dibuild dia di sini. Cuma tadi ada apa pop up aja seperti itu. Setelah itu kalian start collection. Start collection ini untuk membuat database baru. Nah, saya menggunakan database-nya adalah users. Lalu di next. Untuk dokumen ID-nya itu bisa di auto terlebih dahulu. Nah, di sini kita sesuaikan dengan
ini kita sesuaikan dengan desain kita. Kalau desain yang sudah saya buat di sini sesuai dengan kelas-kelas kemarin. Kalau desain yang sudah saya buat kemarin, di sini ada ajukan akun untuk registrasi. Di sini ada username, ada phone number, alamat, email, dan juga password. Berarti ada username, kecil semua. Kalian bisa sesuaikan besar sama kecilnya. Yang penting nanti di codingannya sesuai. Username, email, phone, email, phone number, lalu di sini ada alamat dan juga password. Nah, ini untuk value-nya bisa ditambahkan manual. Untuk teleponnya juga alamatnya dan passwordnya. Lalu kita klik save. Nah, di sini sudah ada di sini sudah ada collection kita, di mana ini users dan ini untuk satu row, satu baris. Jadi kalau kemarin di SQL itu kan ada baris per baris. Nah, ini per baris kita. Dan ini untuk setiap kolomnya. Tapi bentuknya ini adalah dokumen, beda sama SQL kemarin. Oke, lalu kita beralih ke kode kita. Jadi yang pertama, yang sudah saya tambahkan di sini, ketika sudah ada config-config ini, ketika sudah ada config, sorry. Nah, ketika untuk melihat konfigurasi yang tadi saya katakan, untuk melihat konfigurasi ke project, nah, kalian di sini, lalu kalian ada di kiri atas, kita ke project settings, lalu di bawahnya ini yang kalian instalkan di sini. Nah, di sini saya sudah ada configs.jsx. Ini config.jsx saya. Ini namanya jangan config.jsx2 ya. Kalian buat config.jsx aja. Tapi di sini saya menggunakan config2.jsx agar membedakan nama filenya yang baru. Lalu di sini kalian kopikan semuanya, kalian pastekan di sini. Lalu ada hal baru yang perlu kalian masukkan, yaitu import. Di sini menggunakan get firestore from Firebase Firestore. Nah, saya zoomkan. Nah, jadi di sini ada Firestore from Firebase Firestore. Ini untuk mengambil database dari Firestore kalian. Tipikal database kalian tadi kan Firestore. Jadi database di Firebase itu ada banyak. Ada real time, ada Firestore, dan juga kalian bisa ke machine learning dan juga storage, hostingan juga. Oke, kita beralih ke sini lagi. Setelah ada Firestore-nya, lalu kalian eksporkan database kalian menggunakan cons db sama dengan kalian ekspor default, kita coba pakai default export cons db firestore get firestore dalam kurung app. Nah, ini fungsinya apa? Jadi ini fungsinya adalah untuk mengekspor firestore, mengekspor app kalian ini. Jadi API key-nya itu diekspor.
Sorry. Sudah, lalu kalian save. Setelah itu, kalau di modul itu sudah saya berikan untuk komponen. Jadi kali ini saya hanya memberikan komponen-komponen saja. Silakan menggunakan desain atau codingan Anda sebelumnya, tidak apa-apa. Mungkin kalau eh, bisa ditanyakan ke Devi juga. Itu yang pertama, sama seperti sebelumnya. Ini di registrasi. Saya menggunakan konstruktor terlebih dahulu. Ini saya menggunakan super. Ini untuk user, phone, alamat, email, dan password. Untuk ini saya ambil dari praktikum yang login sama registrasi. Seharusnya kalau login dan registrasi sudah pernah kalian buat, dilihat juga sudah ngumpulin semua, jadi pasti sudah bisa, tidak perlu dijelaskan lagi. Kalau misalnya ada yang kebingungan masalah login kemarin, nanti bisa apa untuk masalah cek-cek input ini bisa dilihat kembali videonya yang tentang input user input. Lalu yang selanjutnya ini tetap menggunakan insert. Nah, bedanya di sini insertnya ada beberapa. Insertnya ada user, phone, alamat, email, dan password. Saya sesuaikan dengan database saya. Kalian juga bisa sesuaikan dengan database kalian untuk strukturnya di sini. Lalu yang selanjutnya, ini yang berbeda. Sudah saya berikan di modul. Nah, saya sudah memberikan di modul, itu menggunakan setdoc. Setdoc karena Firebase ini berbasiskan dokumen, jadi kalian menggunakan setdoc. Setdoc dalam kurung doc dalam kurung DB, DB adalah yang dipanggil. Kalau kalian membutuhkan DB di sini, berarti kalian perlu menginputkan di sini. Import DB from config. Nah, tadi sudah ada kan config-nya kan? Seconfig 2. Nah, lalu ini yang berbeda juga. Di sini kan kita menggunakan setdoc dan juga kita menggunakan doc. Berarti kalau kita menggunakan setdoc dan doc, kita perlu import setdoc dan juga import doc from Firebase. Jadi importnya itu dari Firebase-nya. Nah, ini sebenarnya saya sudah mengimportkan semuanya sebelumnya. Ini diambil dari sini. Dari regis from Firebase. Firebase Firestore. Lalu yang selanjutnya, ini kita di sini. Ada duplicate. Nah, itu untuk importnya. Jadi di sini ada duplicate. Kalian importkan setdoc sama docnya. Kalian importkan aja. Nah, lalu yang selanjutnya, ini bukan config 2. Selanjutnya kita ke ininya. Kita set doc dengan dokumen. Ini adalah nama DB-nya yang sudah kalian eksporkan terlebih dahulu. Jadi udah kalian eksporkan di const DB. Jadi tadi ada duplicate, jangan ada dua ekspor seperti ini. Jadi satu aja, karena saya sudah menggunakan ekspor di sini. Kemungkinan duplikatnya karena itu. Lalu di sini ada DB, lalu usernya adalah nama tabelnya kalian. Sini user. Nah, lalu user ini adalah user ini untuk uniknya. Jadi ID-nya tadi kan masih seperti ini kan ya. ID-nya tadi masih seperti ini. Nah, agar ID-nya nggak asal-asalan kayak tadi, ID-nya saya samakan dengan username aja. Lalu ini untuk inputnya username, titik dua user, telepon, phone
phone ini dari ini ya, phone ini diambil dari sini. Lalu ada alamat, email dan email, dan juga passwordnya diambil juga dari password. Nah, kalau udah submit, ini cuma saya beri di konsol log saya aja. Kalau nggak kalian beri nggak apa-apa. Kalau sudah ke submit, ada di home screen. Kalau tidak ada, berarti ada error. Errornya apa nanti di konsol log aja. Lalu ini untuk data-datanya, saya rasa kalian bisa menggunakan data kalian, desain kalian yang kemarin, yang tugas sebelumnya. Jadi kalian hanya perlu menambahkan komponen untuk insert-nya aja. Lalu yang selanjutnya itu ada read data. Read data yang pertama adalah menggunakan ID komponen. Ini lebih saya gunakan untuk ID komponen ini, di mana ID komponen ini digunakan untuk nge-read data yang sesuai dengan ID-nya aja. Jadi kalau kemarin banyak yang tanya gimana cara insert datanya, lalu gimana cara nge-read datanya, itu sebuah pertanyaan yang lucu, karena kalian sudah membuat registrasi dan juga kalian sudah membuat login. Sebenarnya di login itu adalah read data, registrasi itu juga create data. Seharusnya kalau kalian kemarin bisa, itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Read data menggunakan getDoc, sama menggunakan getDoc. Ini untuk ID yang unik. GetDoc, doc di dalam kurungnya menggunakan DB, lalu ada username, menggunakan then, ini sintaksnya kalian ketik kembali aja, then doc data. Nah, ini ada if else-nya. Ini untuk case saya yang lain, untuk case coba-coba. Ini menggunakan if doc data exist. Jadi kalau datanya ada, itu nanti dia akan memasukkan username-nya ke variabel username dan emailnya ke variabel email. Kalau nggak ada berarti tidak ada data. After that ada read and delete. Read dan sorry, ini bukan read, ini ada update and delete data. Maaf aku nggak fokus waktu buat apa ngopi-ngopi modul ini. Jadi ini ada update and delete data komponen. Update and delete data komponen di sini bisa menggunakan function. Functionnya ini ada update. Jadi menggunakan sintaks update doc. Jadi langsung aja kalau tadi itu get doc, untuk get itu untuk ngerit, update itu untuk update. Jadi update doc, update dokumen menggunakan dokumennya update doc, lalu doc di dalam kurungnya menggunakan DB sama kayak tadi, DB tabelnya apa dan uniknya apa, ID-nya apa. Lalu yang diupdate apa? Yang diupdate tinggal di sini aja. Dah, itu aja. Lalu yang selanjutnya adalah ada console log. Ini untuk kalau ke submit, ini sama aja kayak try and catch. Kemarin udah dijelaskan dengan try and catch error. Ya, ini try and catch-nya. Lalu yang selanjutnya ada delete data. Delete data itu menggunakan delete delete doc. Kalau get untuk read, terus untuk set itu untuk create, update ya untuk update, delete untuk delete datanya. Delete data, dokumen ID-nya apa. Jadi ini delete-nya delete satu dokumen, ID-nya apa. Lalu untuk get all data, jadi tadi kan dengan unique. Ini untuk semua data. Jadi kalau kalau kalian di SQL itu menggunakan select bintang itu, nah ini juga bisa. Itu menggunakan get docs collection. Jadi kalian ambil semua collection-nya. Nah, ini kan ada collection kan di dokumen ini. Ada collection. Kalian semua ambil datanya di collection. Lalu kalian menggunakan nama tabelnya apa, lalu di snap, doc snap. Nah, di sini kalian menggunakan for each. Jadi for each ini untuk memasukkan data satu persatu. Contohnya, jika untuk mengget data, ini saya sudah get data. Jadi datanya seperti ini. Nah, ini ada beberapa objek dokumen array. Nah, sebenarnya ada get datanya di atas, tapi ini ini datanya tak ambil hanya untuk username saya saja, hanya untuk user ID Namri aja. Seperti itu. Lalu ada read data lagi pakai ID, inquiry komponen, jadi menggunakan getDocs.
kalian bisa temukan semua ini di dokumennya Firebase. Jadi kalian bisa baca-baca di situ. Itu menggunakan get data with query, ada get docs, ada query, get docs query collection. Kalian bisa baca di sini DB, lalu usernya sesuai dengan tabel kalian. Nah, di sini kalian menggunakan where name sama dengan username. Username ini untuk username yang dimasukkan oleh user. Nah, untuk praktikumnya, untuk tugasnya itu seperti ini. Dari tugas Maps kemarin, kalian tambahkan login dan registrasi, tinggal tambahkan login sama registrasi aja. Tapi ini bedanya menggunakan Firebase. Lalu setelah login dan registrasi sudah, kalian kemarin insert latitude sama longitude-nya. Latitude longitude-nya diinsertkan ke database Firebase dengan waktu insert yang ada. Caranya kalau dengan waktu gimana? Ya kalian buat aja, ini contohnya. Ini contohnya, ini ada user. Bukan di sini contohnya. Nah, kalian buat start collection lagi aja. Nah, ini kalian buat maps record. Lalu kalian next. Nah, di sini ada ID-nya auto aja. Lalu di sini ada waktu. Kalau waktu menggunakan apa? Menggunakan timestamp. Tabelnya menggunakan timestamp. Lalu kalian tambahkan lagi. Di sini ada field, ada latitude. Itu menggunakan string bisa, menggunakan number juga bisa. Lalu ada longitude. Jadi di sini juga bisa menggunakan number. Lalu kalian save. Dengan begini akan ada data baru, maps record. Nah, di sini ada latitude, longitude, dan juga waktu. Waktu kapan dia menambahkan itu ininya. Kapan dia menambahkan latitude sama longitude-nya. Nah, lalu untuk penerapan read-nya, di sini read-nya saya terapkan di login. Jadi untuk login-nya, ini sudah ada login-nya. Nah, di sini sebenarnya ada login. Login ini saya menggunakan read data. Read data saya menggunakan variabel baru. Username sama password. Ini diambil dari username sama password sama kayak tugas login sebelumnya. Itu menggunakan this state user dan this state password. Setelah itu kita cek untuk username sama passwordnya apakah kosong. Jika tidak kosong, maka dia ambil query-nya. Saya menggunakan yang contoh terakhir ini loh. Get docs query collection. Nah, di sini saya ambil get dot query collection menggunakan DB-nya, lalu user-nya menggunakan tabelnya, di mana username sama dengan username. Nah, kalau ada username sama username, kalau ada, maka username sama username sama passwordnya dari database. Jadi ini username sama password dari database itu saya simpan ke state db password sama db user. Jadi disimpan dulu di sini. Setelah disimpan, baru nanti divalidasi menggunakan ini, dibandingkan. Nah, ini dia menggunakan validasi. Ini saya buat saya buat di TDB user ini itu digunakan untuk apabila usernya barangkali Android-nya lemot atau ininya lemot. Jadi ada tunggu password barangkali lemot. Kalau udah divalidasi lagi, itu menggunakan di state user, itu digunakan untuk inputan user sama dengan di state db user, itu digunakan untuk di database-nya. Lalu ada di state password dan juga di state db password, itu digunakan dari database-nya. Setelah itu kalau berhasil, ada selamat datang dan login berhasil ke home screen. Kalau tidak, loginnya gagal. Mungkin bisa dilihat aja di sini. Nah, jadi kalau ini nggak ada, itu ada errornya, ada promise error di sini. Evaluatingnya nggak ada. Nah, di sini saya menggunakan
Quest terlebih dahulu. Oh, quest belum ada di sini. Ini sebenarnya sudah saya berikan quest di sini, tapi kenapa kok quest di sini nggak bisa? Seharusnya quest itu saya isikan di sini. Nah, jadi questnya di sini, bukan di sini. Karena dia harus membandingkan dulu. Kalau nggak ada, ya berarti ada error seperti ini. Nah, jadi ada error. Lalu kita login. Untuk insertnya bisa diajukan akun. Username baru. Nah, lalu dibuat akun. Ketika sudah kembali, nah di sini akunnya akun saya itu sudah terbuat di Namri 2. Jadi ini sudah dibuat. Kalau saya login kan seharusnya juga udah bisa. Namri 2. Passwordnya jalan. Nah, ya sudah bisa sekarang. Nah, untuk update dan delete itu sama aja. Kalian tinggal ambil fungsinya aja. Kalian ambil fungsinya dan juga nanti kalian masukkan ke codingan kalian. Sekian untuk video kali ini. Saya tutup. Terima kasih.